Berikut 6 cara sederhana melakukan pembelajaran terdiferensiasi. 1. Pahami pembelajaran terdiferensiasi. Manfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk memahami pembelajaran terdiferensiasi pada topik penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik murid di fitur pelatihan mandiri. Setelah dipelajari, diskusikan dengan komunitas guru di satuan pendidikan dan komunitas lain yang Anda ikuti secara daring maupun luring. 2. Tentukan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam satu pertemuan atau beberapa pertemuan pembelajaran yang bermuara pada capaian pembelajaran. Misalnya, murid dapat menceritakan kembali teks fiksi yang dibacakannya. 3. Lakukan asesmen awal pembelajaran. Petakan kesiapan atau kebutuhan murid belajar lewat asesmen awal pembelajaran. Jadikan hasil asesmen sebagai dasar untuk mengelompokkan murid sesuai kategori. Misalnya, praktik asesmen awal pembelajaran literasi dengan tujuan mengetahui kelancaran membaca, memahami informasi dan isi bacaan, serta kemampuan menulis. 4. Mini lesson atau klasikal. Pembelajaran terdiferensiasi tidak selalu dimulai dengan pembagian kelompok di awal, tapi bisa dengan klasikal atau kelas besar. Terlebih dahulu, jelaskan tujuan pembelajaran dan hubungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Misalnya, jelaskan bahwa di akhir pembelajaran, guru akan menilai kemampuan murid dalam menemukan tokoh atau informasi, menyampaikan kembali alur, dan menentukan bagian penting dari cerita. 5. Bagi ke dalam kelompok kecil. Gunakan hasil pemetaan asesmen awal pembelajaran sebagai pertimbangan dalam membagi kelompok murid. Misal, murid yang perlu bimbingan mendapatkan perlakuan atau strategi pembelajaran yang berbeda dengan murid tidak cepat atau mahir. Perlu dicatat, pembagian kelompok tidak berlaku permanen atau untuk jangka waktu tertentu yang relatif panjang. Ubahlah sesuai kebutuhan murid dari hasil asesmen berkala. Hal ini penting untuk menghindari pemberian label kepada murid. 6. Demonstrasi keterampilan. Fasilitasi pemahaman murid dengan berbagai produk ataupun media yang murid senangi. Di sini muncul diferensiasi produk belajar. Murid pun memiliki kebebasan untuk memilih bentuk produk sesuai dengan keterampilan dan minatnya. Misalnya, murid yang senang menggambar bisa menuangkan pemahamannya lewat gambar. Murid yang suka menulis menuangkannya lewat tulisan. Demikianlah 6 langkah di atas. Semoga dapat menjadi referensi untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi agar murid semakin termotivasi untuk belajar. Terima kasih.